Hai teman-teman, apa kabar? Masih lanjut loh kakeboannya. Gimana teman-teman, masih lanjut nggak? Semangat ya teman-teman. Oh iya nih, aku mau tanya nih sama teman-teman. Selama menjalankan kakebo, gimana sih perasaannya? Kalau aku merasa, apa ya? Kayaknya bagus banget, kakebo ini sangat berguna banget buat aku. Dan ada akibatnya ya teman-teman ya. Maksudnya ke dalam efeknya banget bagus banget buat aku, dan aku bisa rutin menabung, terus aku bisa tahu keuangan aku secara jelas ya teman-teman, secara tercatat dan nggak mubazir ya kalau kita bilang. Dan teman-teman gimana nih? Merasa nggak sih setelah menerapkan kakebo, kita nggak lagi tergoda pada hal-hal yang konsumtif? Kalau aku ini bener banget ya teman-teman, dari pengalaman aku menerapkan kakebo itu sangat bener banget. Setelah menerapkan kakebo rasanya kita tuh jadi lebih sadar dan terkontrol ya. Godaan untuk belanja impulsif atau konsumtif jadi jauh berkurang karena kita tahu persis kemana uang kita pergi. Ini yang aku alami. Kalau teman-teman gimana? Kakebo ini juga mempunyai filosofi yang mengajak kita untuk berpikir lebih dalam tentang pengeluaran. Sebelum membeli sesuatu, kita tuh jadi terbiasa bertanya, apakah benar-benar ini yang kita butuhkan? Kadang aku juga selalu tanya, apakah ini sepadan dengan usaha selama kita bekerja? Kan kerja itu juga capek teman-teman ya, perlu tenaga, perlu waktu. Jadi kan sayang banget kalau hasil dari jerih payah kita itu habis sia-sia dan nggak ada yang bermanfaat untuk kita. Ini juga kadang aku tanyakan nih, apakah ini sesuai dengan tujuan keuangan yang kita tetapkan. Jadi pertanyaan-pertanyaan sederhana ini perlahan mengubah pola pikir kita. Kita mulai menghargai setiap lembar uang yang kita miliki dan jadi lebih bijak dalam membelanjakannya. Perubahan pola pikir setelah menggunakan kakebo. Dulu mungkin kita melihat belanja sebagai hobi atau cara untuk menghilangkan stres. Nah, ini benar banget teman-teman. Aku dulu tuh kalau ngilangin stres, healing tuh pasti aku jalan peng aja, udah nggak mikir apa-apa. Aku jalan, driving, kemana, bermalam, terus pulang. Atau makan yang enak di mana-mana, terus pulang. Itu tuh kayak nggak terkontrol banget gitu, karena kita nggak punya tujuan sama sekali. Dan nggak mencatat ya gitu. Jadi banyak banget yang habis sia-sia gitu. Setelah menggunakan kakebo, pandangan aku tuh bergeser. Sekarang aku lebih melihat uang sebagai alat untuk mencapai kebebasan finansial, walaupun aku masih bisa masih bisa cuma menabung ya teman-teman ya. Iya, karena aku dana daruratnya juga masih dalam proses untuk mengembalikan dana darurat untuk Bapak dan aku sendiri. Jadi aku masih fokusnya menabung gitu. Kalau untuk investasi kan itu harus dengan uang yang bukan uang panas ya teman-teman ya gitu. Jadi harus uang yang dingin gitu. Nah, itu mungkin bisa aku masukkan ke reksadana, itu bisa banget gitu. Cuma sekarang aku masih fokus dulu untuk dana darurat. Dan udah gitu juga kemarin aku habis ngelunasin rumah. Rumah tersebut juga hasil dari kakebo teman-teman. Dari hasil menabung. Dan finally aku bisa beli apartemen di Jakarta untuk nanti aku kalau pulang ke sana. Dan alhamdulillah kami tidak mempunyai hutang teman-teman. Jadi sebisa mungkin jangan menambah hutang gitu. Kalau bisa nggak ada hutang. Terus teman-teman, ada lagi yang sangat-sangat bermanfaat bagi aku, yaitu aku mempunyai perasaan seperti tidak tergoda. Iya, biasanya kan kita selalu tergoda, kayak FOMO gitu. Kita lihat orang punya ini, kita mau, ya kan? Lihat, oke lah, misalnya di Instagram ya teman-teman ya. Misal kita lihat, oh makanan di sana tuh enak tuh, lagi viral gitu. Oh di sana tuh lagi viral loh gitu. Oh baju di sana bagus loh, murah-murah loh, misalnya kayak gitu. Pokoknya apapun yang dilihat orang
bagus-bagus, murah-murah, atau lagi viral atau di TikTok gitu kan, itu bahaya banget teman-teman. Aku nggak melihat hal-hal yang membuat kita mau itu, enggak gitu. Tapi kalau sekarang udah nggak tergoda banget teman-teman. Iya, karena udah apa ya? Karena kita udah tahu kalau kita mau menggunakan uang itu tuh pasti kita bertanya kan gitu, ini buat apa gitu kan. Dan kalau udah terbiasa, ya udah kayak kita udah plong aja, kayak emang bener-bener nggak tergoda gitu. Iya, kecuali kalau emang kita mau bener-bener banget mau baru, tapi kalau enggak ya enggak gitu, bener-bener nggak tergoda gitu. Itu muncul karena kita memiliki kendali penuh atas diri kita dan atas keuangan kita gitu. Jadi kita bukan lagi budak dari keinginan sesaat ya, melainkan nahkoda dari kapal keuangan kita sendiri. Kita harus jadi kapten. Setiap kali kita berhasil melewati godaan belanja, ada rasa puas dan bangga karena kita tuh telah membuat pilihan yang tepat. Maksudnya yang lebih baik untuk masa depan kita gitu. Alhamdulillah teman-teman. Jadi setelah kakebo ini aku perlahan-lahan untuk menuju goal aku, karena aku juga udah nggak muda teman-teman. Nanti pas usia udah nggak tua ya, takutnya malah malah ngerepotin keluarga gitu, malah kita jadi beban mereka. Kalau bisa jangan, kita harus bisa mandiri untuk diri sendiri. Kita harus bisa mensiapkan diri kita, jangan sampai kita menjadi beban bagi keluarga kita gitu. Kakebo itu bukan hanya tentang mencatat pemasukan pengeluaran ya teman-teman, tetapi juga tentang membentuk kebiasaan finansial yang sehat dan berkelanjutan. Ini adalah latihan mental yang melatih kita untuk lebih disiplin dan sadar dalam setiap keputusan keuangan. Gimana kalau teman-teman? Apakah teman-teman juga merasakan perubahan setelah rutin menerapkan kakebo? Kalau aku merasakan perubahan. Kalau teman-teman sendiri gimana? Tolong sharing ke aku juga ya teman-teman ya, biar kita sama-sama semangat terus teman-teman gitu. Jangan berhenti. Aku terus berusaha untuk untuk ngomporin teman-teman biar keep terus. Iya, jadi kita mempunyai keuangan yang sehat dan tujuan yang baik ya teman-teman. Oke, gini aja teman-teman. Ini aku udah kakeboan mingguan teman-teman ya. Jadi aku udah catet dan aku udah selesai. Sekarang aku menuju mau olahraga. Iya, karena aku udah bikin goal buat jadi bukan hanya goal finansial, tapi aku buat goal buat badan aku juga teman-teman. Karena kemarin tuh habis dari Indonesia, jadi makanan aku banyak banget. Dan aku rentan punya tubuh yang cepat gemuk, tapi susah kurusnya. Jadi aku punya program untuk ngembaliin badan perut aku biar nggak gendut. Iya, karena udah usia teman-teman ya. Ya Allah, udah usia. Iya, udah gitu kan aku juga harus fit, karena aku tahu pasti aku akan ngurusin bapak, dan bapak juga usianya udah 70 bulan ini. Jadi 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun ke depan kan beliau akan nggak fit, apalagi ginjalnya udah makin nggak bagus teman-teman gitu. Jadi aku harus juga nggak bisa dong kalau dua-duanya sakit ya gitu. Jadi salah satu ada yang sehat. Dan ada nanti family datang ke sini satu untuk tinggal sama aku, dan mudah-mudahan sih dengan adanya family tersebut aku bisa ngurus bapak berdua. Berdua dia bisa mengurus bapak. Gitu sih ya tujuannya. Pokoknya tetap kakeboan dan punya tujuan lain. Teman-teman juga mungkin olahraga ya biar sehat. Biar sehat juga, biar buger, biar fit, biar nggak stres. Iya kan, ini juga ya ngurusin kakebo, nyatet ini kadang bikin pusing kalau over gitu. Iya, gitu aja teman-teman ya. Salam sehat selalu ya teman-teman ya. Salam dari aku, bye bye.